Oke, selamat malam teman-teman. Langsung aja aku mulai ya. Oke, dari aku udah ngambil beberapa soal dari kuis-kuis tahun lalu, yang mana itu kuis satu tahun 2023 dan kuis satu tahun 2022. Nah, ini aku mau kerjakan yang kuis satu tahun 2022. Nah, untuk soal pertama, tentukan syarat bagi A agar SPL berikut memiliki solusi tunggal, solusi tak hingga, dan tidak memiliki solusi. Yang mana SPL-nya adalah untuk yang persamaan pertama, X min Y min 2Z itu sama dengan satu. Persamaan yang kedua adalah AX plus 2Z sama dengan satu. Dan yang persamaan ketiga adalah X plus Y plus 2AZ sama dengan satu. Nah, untuk mencari syarat agar A tahu kapan dia solusinya tunggal, solusinya tak hingga, dan tidak memiliki solusi itu lebih efisien jika dikerjakan dengan menggunakan OBE. Nah, maka mau nggak mau kita harus merubah bentuk tiga persamaan ini menjadi suatu perkalian matriks terhadap vektor yang mana hasilnya merupakan suatu vektor. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini matriks A, aku misalkan matriks A dikali suatu vektor X itu sama dengan B. Yang mana matriks A ini merupakan koefisien dari eh, persamaan-persamaan yang ada di SPL ini. Yang mana koefisiennya itu adalah 1. Untuk yang persamaan pertama dulu, satu min 2. Terus untuk persamaan yang kedua adalah A, 0, 2. Dan yang persamaan ketiga adalah satu dan 2A. Nah, untuk vektornya itu merupakan ini aku kasih X bar aja biar membedakan antara X ini dan X yang ada di persamaan. Nah, untuk X barnya ini merupakan variabel-variabel yang ada di SPL tersebut, yaitu X, Y, dan Z. Dan B-nya ini adalah eh, konstanta dari SPL, yaitu satu satu dan satu. Nah, dari bentuk matriks ini kita dapat mengubah menjadi augmented matrix atau matriks besar, yaitu A, B itu sama dengan 1 min satu min 2 A02 112A, yang sebelah kanan itu adalah koefisien dari SPL SPL. Nah, karena di sini di baris pertama kita punya satu utama, maka kita tinggal mengenolkan elemen-elemen yang ada di bawahnya elemen satu, yakni A dan satu. Nah, berarti di sini aku akan mengoperasikan baris kedua ditambah dengan min A dari baris pertama. Atau bisa aku tuliskan berarti B21 min A. Sehingga hasilnya jadi ini tetap satu min 2. Dan ini yang baris ketiga juga tetap satu satu, ini 2A. Di sini tinggal satu, sini tinggal satu. Berarti ini jadi 0. Berarti di sini min satu dikali min A. Berarti ini sama dengan A. Min 2 dikali min A ditambah 2 adalah eh, 2A plus 2. Dan di sini adalah min A. Oh, 1 min A ya. Oke, selanjutnya yang baris ketiga. Untuk mengenolkan berarti aku menjumlahkan baris ketiga eh, dengan min satunya baris pertama, atau bisa aku tuliskan menjadi B31 min satu. Jadi di sini aku dapatkan matriks satu min 2. Di sini 0A, terus di sini ada 2A plus 2. Di sini satu, di sini satu min A.
Dan di sini jadi nol, ini juga jadi nol. Nah, yang di sini kan jadi min 2 dikali min satu ditambah 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 2A jadinya 2A plus 2 ya. Jadi 2A plus 2. Oh bentar, B31 min satu. Oh ini jadi 2, sorry sorry. Ini jadi 2. Di sini berarti min 2 dikali min satu ditambah 2A berarti 2 ditambah 2A ditambah 2. Oke benar. Berarti di sini min satu ditambah satu jadi nol. Nah, di sini karena udah nol semua, berarti aku lanjut ke baris kedua. Nah, yang mana baris kedua, aku memilih ini sebagai satu utamanya. Berarti aku harus membalikan antara atau menukar antara baris dua dan ketiga. Di sini B23, sehingga nanti jadinya matriksnya akan menjadi satu min satu, satu min satu 2. Terus di sini satu. Nah, ini adalah baris ketiga karena kita sudah menungkarkan antara baris 2 dan 3. Berarti di sini 2A plus 2, di sini nol, di sini nol, di sini A, di sini A plus 2, di sini satu min A. Oke, lanjut. Eh, Jika ke baris kedua, aku kalikan dengan setengah agar kita dapatkan satu utama di sini. Maka di sini kita dapatkan satu min satu min 2 satu nol satu, di sini jadinya A plus satu, di sini tetap nol, dan sisanya nol A, 2A plus 2, di sini satu min A. Nah, selanjutnya di sini aku mau mengenolkan si A-nya ini ya. Jadi aku mengoperasikan baris ketiga dengan min min A-nya baris kedua. Berarti di sini B3 B32 min A. Nah, sehingga di sini aku punya matriks satu min satu min 2. Di sini jadi nol satu, di sini jadi A plus satu. Eh, Di sini tetap jadi ini satu ya, ini satu, di sini satu nol. Nah, di sini berarti jadi ini tetap nol. Nah, ini juga jadi nol. Berarti baris kedua aku kalikan min A berarti min A dikali A plus satu jadi min A kuadrat plus A kita tambahkan dengan 2A plus 2. Jadi hasilnya adalah min A kuadrat plus A plus 2. Nah, di sini karena di sini adalah nol berarti ini tetap satu min A. Nah, dari bentuk ini kan udah kelihatan kapan ketika A-nya itu eh kapan ketika si A agar menjadi SPL itu solusinya tunggal, banyak, ataupun tidak memiliki solusi. Nah, untuk yang pertama mungkin aku tentukan agar syarat A, syarat agar SPL memiliki solusi tunggal dulu. Memiliki solusi tunggal. Saat agar SPL memiliki solusi tunggal, maka di sini jelas bahwa baris yang terakhir atau baris ketiga ini jelas nggak boleh nol semua. Nah, karena kalau nol semua, maka akan terjadi solusi banyak atau tak trivial ya sebutannya. Nah, sehingga di sini aku menembak bahwa si min A kuadrat plus A plus 2 ini tidak boleh sama dengan nol. Nah, sehingga di sini A kuadrat min A
min 2 tidak sama dengan nol, sehingga sini aku faktorkan akan menjadi A min 2 dikali A plus 1 itu tidak sama dengan nol. Nah, sehingga syarat agar SPL memiliki solusi tunggal adalah A-nya tidak sama dengan 2 atau A tidak sama dengan min 1. Nah, selanjutnya syarat agar SPL memi- memiliki solusi banyak. Nah, seperti tadi yang aku bilang, ketika SPL memiliki solusi banyak, itu biasanya baris-baris di terakhir atau baris ketiga ini hasilnya nol semua. Maka syarat agar SPL memiliki solusi banyak, maka mau nggak mau min A kuadrat ini, min A kuadrat plus A plus 2 ini harus sama dengan nol. Dan si satu min A ini juga harus sama dengan nol. Satu min A juga harus sama dengan nol. Nah, untuk yang A min A kuadrat plus A plus 2 sama dengan nol, maka aku dapatkan A itu sama dengan 2 atau A sama dengan min satu. Terus dan di sini aku dapatkan dari satu min A sama dengan nol ini aku dapatkan A-nya itu sama dengan satu. Nah, jadi sebenarnya berarti syarat agar SPL memiliki solusi banyak itu ketika A sama dengan 2 dan A sama dengan satu atau A sama dengan satu, A sama dengan min satu dan A sama dengan satu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, syarat agar SPL tidak memiliki solusi. Nah, syarat agar SPL tidak memiliki solusi, maka eh, di di baris ketiga ini biasanya terjadi suatu kontradiksi yang mana biasanya bentuknya itu seperti 0x ditambah 0y ditambah 0z ini sama dengan sesuatu atau aku tuliskan A dengan A itu tidak sama dengan 0. Nah, ini jelas suatu kontradiksi sehingga dari kesimpulan ini aku bisa klaim bahwa min A kuadrat plus A plus 2 ini sama dengan nol dan satu min A itu tidak sama dengan nol. Nah, sehingga sini aku bisa tuliskan berarti syaratnya yang pertama adalah min A kuadrat plus A plus 2 itu sama dengan nol, maka A itu sama dengan 2 atau A sama dengan min satu dan satu min A itu tidak sama dengan nol atau A tidak sama dengan satu. Nah, jadi kesimpulan dari hasil ini apa? Berarti syarat agar SPL tidak memiliki solusi itu ketika A-nya sama dengan 2 dan tidak sama dengan satu atau A sama dengan min satu dan A tidak sama dengan satu. Oke, kira-kira jawaban dari soal pertama seperti ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, aku persilahkan sebelum aku lanjut ke soal yang kedua. Ya, kira nggak ada pertanyaan, berarti aku lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini misalkan fungsi kuadrat Y sama dengan fx itu melewati titik-titik berikut 1,2, 2,1 dan titik min 1, min 2. Nah, untuk yang pertama pertanyaan A itu buatlah model SPL untuk menentukan fungsi kuadrat tersebut. Yang B itu dengan menggunakan metode inverse pada SPL di A, tentukan fungsi kuadrat Y sama dengan fx.
Oke, untuk yang soal kedua terlebih dahulu. Nah, untuk yang A, eh, kita diperintahkan untuk membuat model SWL. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum fungsi kuadrat, fungsi kuadrat itu kan Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ini kan melalui tiga titik tadi. Maka untuk membuat SPL itu aku bisa substitusikan satu per satu titik di persamaan Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk titik yang pertama itu kalau nggak salah titik 1,2 ya. Titik, ya, titik 1,2. Jika aku substitusikan, maka di sini aku dapatkan eh Y sorry, F1 ya. F1 itu sama dengan A ditambah B ditambah C itu sama dengan 2 karena di sini Y-nya sama dengan 2. Nah, ini aku anggap sebagai persamaan pertama. Nah, ketika aku substitusikan titik selanjutnya yakni 2,1, maka sini aku dapatkan F2-nya itu sama dengan A dikali 2 kuadrat atau 4A ditambah 2B ditambah C itu sama dengan 1. Nah, ini aku misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya titik yang terakhir adalah min 1, min 2. Sini min 1, min 2. Jika aku substitusikan maka di sini aku dapatkan F-1 itu akan sama dengan A dikurangi B ditambah C itu sama dengan min 2. Nah, di sini aku misalkan ini adalah persamaan ketiga. Nah, kira-kira modelnya jadi SPL yang sorry, yang dimaksud adalah A plus B plus C sama dengan 2, 4A plus 2B plus C sama dengan 1, dan A min B plus C sama dengan min 2. Nah, maaf, aku lanjut soal yang ke B. B itu dengan menggunakan metode inverse pada SPLDA, tentukan fungsi kuadrat B sama dengan fx. Oh, berarti kita untuk mencari fungsi kuadrat kan kita harus mencari berapa nilai A, B, dan C-nya. Nah, dengan metode yang sama seperti nomor satu, maka di sini aku pakai OBE ya, dengan metode inverse ya. Oke, berarti SPL ini kan bisa aku transformasikan ke perkalian matriks terhadap vektor, yang mana perkalian matriks terhadap vektor itu akan menghasilkan sebuah vektor. Nah, misalkan di sini aku inisiasi berarti matriks A, aku kalikan suatu vektor X itu sama dengan B. Nah, karena yang di sini adalah yang diminta dengan metode inverse, maka jika kedua ruas aku kalikan A inverse, berarti di sini A inverse A dikali X itu sama dengan A inverse dikali B. Nah, kita tahu bahwa eh, eh, A inverse dikali A ini kan menghasilkan suatu matriks identitas, yang mana suatu matriks identitas dikalikan sebarang matriks itu hasilnya juga matriks itu sendiri. Jadi ini hasilnya X itu sama dengan A inverse B. Nah, jadi kita eh, bisa ganti si X ini adalah merupakan variabel dari SPL, yang mana variabelnya adalah A, B, C. A inverse ini merupakan
elemennya itu koefisien-koefisien dari SPL ini. Nah, untuk yang persamaan pertama itu kan koefisiennya satu satu satu. Terus persamaan kedua adalah 4 2 1. Persamaan ketiga adalah satu min satu satu. Nah, ini kita inverskan dikali dengan B, yang mana B adalah konstanta dari SPL yang kita buat di soalan A, yaitu 21 min 2. Nah, untuk mencari hasil vektor A, B, C ini, maka ya mau nggak mau kita harus hitung terlebih dahulu si matriks A inverse-nya ini ya. Berarti kita hitung terlebih dahulu A inverse-nya. Dengan metode apa ya namanya? Kalau di sini pakai OBE, ini kayak penggabungan antara matriks A yang awal dengan matriks identitas. Aku nggak tahu namanya, lupa. Nah, di sini satu satu satu, 4 2 1, 1 min satu satu. Nah, di sini sebelah kanannya itu adalah matriks identitas. Nah, jadi kita harus mengoperasikan matriks yang sebelah kiri ini sampai ketemu matriks identitas. Nah, sehingga nanti A inverse itu kita peroleh di matriks yang sebelah kanan ini. Nah, kita udah dapatkan di sini apa satu utama, ya. Maka sisanya kita tinggal mengenalkan elemen-elemen yang ada di bawahnya satu, yakni 4 dan satu. Secara langsung aku bisa tuliskan di sini B21 min 4 dan B31 min satu. Ya. Eh, Cukup diperhatikan lagi bahwa penulisan seperti ini di beberapa dosen itu ada yang tidak, beliau itu ada yang tidak bisa menerima kalau OBE-nya itu lebih dari satu atau secara langsung seperti ini. Di beberapa dosen sih, tapi aku sarankan kalian kalau mengerjakan kuis atau UTS atau UAS, OBE-nya satu persatu aja. Ya, karena di sini biar mempersingkat waktu, aku jadikan satu. Di sini eh, baris pertama jelas tetap satu satu satu, di sini satu nol nol, di sini jadi 0, di sini jadi min 4 ditambah 2 jadi min 2. Di sini min 4 ditambah satu jadi min 3. Di sini min 4 ditambah nol jadi min 4. Di sini tetap. Nah, di sini jelas jadi nol. Berarti di sini jadi min satu berarti min 2. Di sini min satu tambah satu jadi sama dengan nol. Di sini min satu ditambah nol jadi sama dengan min satu. Di sini tetap nol dan satu. Nah, kita udah mengenalkan si kolom pertama, maka selanjutnya kita beralih ke baris yang kedua. Nah, yang mana baris kedua itu aku pilih min 2 ini sebagai satu utama. Maka di sini aku baris kedua ini aku kalikan dengan min setengah biar aku mendapatkan satu di utama di baris yang kedua ini. Berarti di sini jadi satu satu satu, terus ini satu nol nol, di sini jadi nol, di sini jelas jadi satu, di sini jadi 3/2, di sini jadi 2, di sini jadi min setengah, di sini jadi nol, dan di sini tetap min satu nol satu. Nah, kita udah mendapatkan satu utama di sini. Maka eh, kita harus mengenalkan elemen-elemen yang ada di atasnya satu dan di bawahnya satu, yaitu satu dan min 2. Secara langsung aku bisa tuliskan ini B32 B32 min B32 2 dan B12 min satu, ya.
Nah, biar mudah aku tuliskan kembali si baris yang tidak mengalami perubahan. Yakni 0,1 3/2. Terus di sini 2 min setengah nol. Nah, di sini jadinya satu, di sini jelas jadi just di sini jadi nol. Terus ini jelas jadi ini kan min satu, berarti ini min 3/2 ya. Min oh 3/2. Oh, wait. Berarti min 3/2 plus satu, ini min setengah. Min setengah di sini jadi min 2 plus satu. Eh, hmm, ya min 2 plus satu min satu. Di sini jadi eh, setengah plus nol. Ya, ini setengah. Ini jadi nol. Yang di baris ketiga itu jadinya di sini tetap nol jelas. Di sini harusnya nol juga. Terus yang ini itu jadi tiga ya. Jadi tiga. Terus di sini jadi 4 dikurangi satu adalah tiga. Terus di sini jadi min satu, min satu. Terus di sini jadi tetap ya, tetap satu. Nah, oke, selanjutnya karena di sini eh, bentuknya udah 1 0 0 0 1 0, berarti tinggal kolom yang ketiga. Nah, misalkan di sini aku pilih, ya jelas ya, satu utama jelas ada di sini, nggak usah dipilih-pilih lagi berarti. Berarti jelas di sini baris ketiga itu aku kalikan dengan sepertiga biar aku mendapatkan satu utamanya. 1 0 min setengah. Di sini 0,1 3/2. Ini jadi 0,01 jelas. Di sini min satu setengah nol. Di sini 2 min setengah nol. Di sini jadi satu. Di sini jadi min sepertiga. Di sini jadi sepertiga. Oke, secara langsung kita mau nggak mau harus mengenalkan ini dan ini dengan cara B23 min 3/2 dan B13 setengah. Nah, ini yang bawah jelas tetap sama. Ini di sini satu min sepertiga sepertiga. Nah, ini jelas udah kita dapatkan matriks identitas. Di sini 0 1 0, di sini 0 0 1. Nah, tinggal yang sini berarti kita hitung baris pertama terlebih dahulu. Eh, oke, baris pertama terlebih dahulu. Berarti baris ketiga berarti ini setengah setengah dikurangi satu berarti min setengah. Di sini min setengah, berarti di sini min seperenam ditambah setengah itu sepertiga. Di sini eh, seperenam ditambah nol jelas tetap. Terus yang baris kedua ini jadi duanya ini aku kalikan dengan min 3/2 ya. Berarti min 3/2 ditambah dengan 2. Bentar. Hmm, min 3/2. Oh ya, jadi min 3/2 ditambah 2 berarti sisa setengah. Berarti di sini min 3/2 agak 3. Min 3/2 min setengah. Min sepertiga dikali min 3/2 hasilnya setengah ya. Berarti setengah, setengah dikurangi setengah nol. Agak nguli nih.
Berarti ini sepertiga dikali min 3 per 2 adalah min setengah. Berarti min setengah tambah nol adalah min setengah. Oke, karena di sini kita udah mendapatkan matriks identitas, maka jadi A inversnya itu adalah min setengah sepertiga seperenam setengah nol min setengah satu min sepertiga sepertiga. Nah, jadi kita karena kita sudah mendapatkan A inverse, maka jelas kita udah tahu berapa nilai A B C-nya dengan cara mengalihkan A inverse dengan si vektor 21 min 2. Oke, coba ini berarti A B C, berarti ini sama dengan A inverse-nya adalah min setengah sepertiga seperenam setengah nol min setengah satu min sepertiga, ini sepertiga, B-nya itu tadi apa ya? 11, 21 min 2. Berarti ini 21 min 2. Dengan dengan cara perkalian matriks kita dapatkan di sini min setengah dikali 2 itu min satu ditambah sepertiga ditambah atau dikurangi sepertiga juga. Nah, yang baris kedua ini setengah dikali dua adalah satu, sini jelas nol, di sini jelas satu plus satu. Oke, selanjutnya yang baris ketiga berarti ini satu dikali dua adalah dua, min sepertiga dikali mesti kali satu adalah min sepertiga, berarti di sini sepertiga dikali min dua adalah min dua per tiga. Nah, ini habis-habis, ini tinggal min satu, sini tinggal dua, sini min sepertiga, min 2 per 3 adalah min 3 per 3, yang mana min 3 per 3 itu sama dengan satu, berarti 2 dikali satu sama dengan, 2 dikurangi satu sama dengan satu. Nah, jadi kita dapatkan nilai A-nya itu adalah min satu, B-nya sama dengan 2, dan C sama dengan satu. Nah, sehingga fungsi kuadrat yang dimaksud adalah Y sama dengan Fx sama dengan A-nya itu berarti min satu, berarti min X kuadrat plus dua x plus satu. Oke, kira-kira jawaban dari soal nomor 2 kira-kira seperti ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau ada kebingungan bisa ditanyakan. Sebelum aku lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Oke. Ya, aku kira nggak ada, berarti aku lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu tentang matriks A berikut. Ya, kita diberikan suatu persamaan. Persamaan apa ya? Persamaan matriks ya. Berarti 2A transpos dikurangi 5 dikali matriks 1, 0, min 1, 2. Terus ditranspos itu sama dengan 4A dikurangi 9 dikali matriks 1, 1, min 1, 0. Nah, aku tuliskan kembali persamaan dari soal.
itu apa jadi satu dua dua A transpose min J dua A transpose min 5 ini satu nol, di sini min satu dua, di sini ditransposkan lagi. Nah, ini sama dengan 4A min 9. Di sini 4A min 9 dikali satu satu min satu nol. Nah, nah di sini bentuk yang ruas kiri itu kan kayak A ditambah B ditranspos. Nah, kita tahu A ditambah B transpos ini sama dengan A transpos ditambah B transpos. Nah, sehingga ini jadinya 2A transpos di transpos min dalam kurung 5 dikali matriks 10 min 12 di transpos itu sama dengan 4A min 9 dikali matriks 11 min 10. Nah, ini sama kayak eh, 2A transpos terus ditranspuskan lagi. Jelas bahwa A transpos yang ditranspuskan lagi itu balik lagi ke matriks awal, matriks A. Berarti di sini 2A dikurangi 5 matriks 10 min 12 kita transpuskan berarti kita menukar antara baris dan kolom 10 min 12 kalau nggak ditransfer lagi berarti. Jadi ini sama dengan 4A min kita kalikan berarti di sini minnya nggak aku ikutkan. Diikutkan apa enggak ya? Nggak usah lah. Nggak aku ikutkan berarti di sini aku anggap 9-nya positif, berarti di sini 9 9 min 9 0. Lalu yang bawah ini aku operasikan 2A 2A min, karena minnya nggak aku ikutkan berarti 5-nya aku anggap positif, sehingga sini jadi 5 min 5 0 10. Ini sama dengan 4A min 9 9 min 9 0. Nah, dengan ya ini mirip seperti persamaan linier satu variabel ya, dengan cara pindah ruas maka disini dapatkan 2A itu akan sama dengan 9 9 min 9 0 dikurangi 5 min 5 0 10. Hmm, oke, bener ya. Berarti di sini ku dapatkan A itu berarti setengah dikali 9 dikurangi 5 adalah 9 dikurangi 4 ya, 4. Apakah ada yang salah? Bentar. Hmm. Ini 5 min 5 ini 10 benar. Matriksnya satu satu. Kayak bener deh. Berarti 9 dikurangi 5 berarti sini 9 dikurangi min 5 berarti 14. Di sini min 9 min 0 berarti min 9. 0 min 10 berarti sini min 10 ya. Berarti di sini A itu akan sama dengan 27
Min 9 per 2, min 5. Oke, kira-kira seperti ini mungkin ya. Kalau mungkin aku ada salah perhitungan, eh, bilang aja nggak apa ya, Red. Oke, kira-kira mungkin nomor 3 seperti ini. Bagi yang ada masih hubungan, silakan ditanyakan. Oke, aku anggap nggak ada ya. Berarti aku anggap udah clear. Aku mau lanjut ke soal nomor 4 dulu. Setelah itu kita presentasi. Oke, soal 4, diberikan A itu sama dengan matriks A itu sama dengan 0, 01, 011, 10 x 1 x 0 x 1 x 0, dan determinan dari A itu sama dengan min 27. Nah, tentukan nilai dari X. Nah, aku tuliskan kembali, matriks A-nya itu sama dengan 0, oke, 011. Kalau nggak salah ini 11, ini 11. Berarti ini 0 x, sini x, ini 0 juga, ini 0 juga kalau nggak salah. Nah, polanya 000. hmm, oke. Nah, oke. Dengan determinan A itu sama dengan min 27. Nah, untuk menentukan si nilai X ini juga ada beberapa metode yang bisa digunakan. Kalian bisa pakai ekspansi kofaktor baris atau ekspansi kofaktor kolom. Terus ada aturan segitiga, matriks segitiga. Jadi mau nggak mau kalian OBE juga sampai kalian dapatkan matriks segitiga. Terus yang terakhir itu kalau nggak salah ada cara permutasi. Nah, di sini biar lebih gampang, aku pakai metode ekspansi kofaktor baris pertama. Nah, berarti eh, karena di sini aku pakai metode ekspansi kofaktor baris pertama, berarti di sini aku menggunakan baris pertama sebagai koefisien dari perkalian-perkalian matriks. Nah, di sini kan 0, berarti 0 ini akan dikalikan determinan dari matriks 0 x, x di sini 0 x, di sini x 0. Nah, ini jelas sama dengan 0 ya harusnya. Terus di sini dikurangi determinan dari matriks 1 1 1 1 1 1, di sini eh, x 0 x, di sini x 0. Nah, ini ditambah, selanjutnya adalah 1, berarti 1 dikali determinan dari 1 1 1 1 1 1 0 x, di sini x 0, x 0. Nah, di sini berarti dikurangi 1 dikalikan determinan dari matriks 1 1 1 1 1 1 0 x,
X nol X itu sama dengan min 27. Nah, ini jelas sama dengan nol, berarti aku bisa hiraukan. Nah, dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama, maka matriks 3 kali 3 ini aku selesaikan dengan cara yang sama juga, dengan metode yang sama juga. Berarti di sini negatif 1 dikali determinan dari 0x 0. Oke, apa ada yang ditanyakan, Yufli? Izin kak, eh, kan kakak dapat caranya pakai cara determinan ya kayak. Nah, tuh di cara kita tuh saat belajar Ale itu gak ada determinan kak. Apakah ada cara lain gitu kak? Nggak, nggak ada cara determinan. Maksud, kalian belum dapat materi determinan atau bagaimana? Biasanya caranya tuh beda-beda, bukan pakai cara determinan kak. Waktu itu pakai cara apa namanya? Eh, kayak perkalian matriks gitu loh kak. Kalian matriks. Wait, bentar, kalian udah diajarin cara menentukan determinan kan dari suatu matriks? Kalau dari SMA sih sudah kak. Kayaknya ini materinya belum dapat deh kak kita. Oh, belum dapat. Iya. Oke, mungkin aku jelaskan dari awal apa itu ekspansi kofaktor baris pertama ya. Oke, mas, makasih ya, Yufli. Soalnya determinannya ini 4 kali 4 ya. Maksudnya matriksnya 4 kali 4 gak pernah kak. Kita belum Oh sampai. ya. Oh, oke, oke, oke. Terakhir itu Oke, oke. sampai ini. Inverse matrix kak terakhir. Hmm, tapi determinan masuk di kuis nggak? Kemarin tuh kita belum dapat ini ya kak kayak info dari dosennya tuh dari itu sampai mana itu dosenku tapi ya dosen satunya saya nggak tahu kak. Tapi Oh, oke, kakaknya oke, tuh oke, oke. bilangnya sampai inverse matrix kak ngomongnya. Bentar ya, aku cek kontrak dulu ya. Iya kak. Maaf ya kak. Iya, aman. Kayaknya kalian kuis ada materi determinan deh. Karena di sini sebelum kuis satu kan ada eh, materi terkait pengertian determinan suatu matriks, terus sifat-sifat determinan, terus menentukan determinan dengan permutasi dan OBE. Nah, dari kalian mungkin soal ini kira-kira di skip atau bagaimana? Nah, karena dari dosen kalian kan juga belum menjelaskan, jadi aku nggak enak aja. Bagaimana yang lain? Kalau saran sih ya mending ikutin dosennya aja ya dari awal bab bawah sampai bab inverse matrix. Ya mungkin buat kuis aja lah ya. Hmm. Ya, ada yang bilang skip ya. Gimana, skip enggak?
Skip, skip. Rata-rata ini anak-anak skip semua, Kak. Skip, Bang. Oh, oke oke. Oke, Ya, siap. skip. Terima kasih ya, Kak, atas perhatiannya. Mohon maaf, Kak. Aman aman. Ini ya udah diingatkan. Oke, sebelum aku lanjut ke soal tahun 2023, ya, presentasi dulu ya teman-teman. Aku mau memperbaiki terkait si presensinya. Bentar. Oke, linknya udah aku taruh di kolom chat. Coba kalian presensi bisa ndak? Karena sempat aku batasin satu jawaban soalnya. Aku kira presensinya udah aman ya. Oke, berarti aku bisa lanjut ke soal-soal berikutnya. Bentar. Nah, ini adalah soal-soal kuis di tahun 2023. Nah, dan sayang sekali eh, soal kuis tahun 2024, 2024 sama 2025-nya itu enggak ada di bank soal. Oke, mungkin aku kerjakan dari soal nomor satu. Nah, misalkan matriks M itu sama dengan A0B2, AA44, 0A2B adalah matriks diperbesar dari suatu sistem persamaan linier. Tentukan nilai A dari B tentukan nilai dari A dan B
sehingga SPL tersebut memiliki solusi tunggal tak hingga dengan satu parameter, tak hingga dengan dua parameter, dan tidak memiliki solusi. Nah, dari bentuk matriks ini kita udah jelas tahu ya bahwa eh, di sini itu jelas merupakan elemen-elemennya itu merupakan koefisien-koefisien dari SPL, dan di sini itu merupakan konstanta dari SPL. Nah, sehingga dengan cara OBE aku dapatkan di sini, aku mungkin tulis ulang matriksnya di sini AA 0, di sini 0 AA, ini B42, sini 24B. Oke. Nah, dari bentuk ini aku bisa ngeklaim bahwa A yang ada di sini itu aku jadikan satu satu utamanya, sehingga di sini baris kedua itu bisa aku operasikan terhadap min satunya baris pertama sih. Yang mana aku bisa menuliskan di sini B21 min A. Sehingga aku dapatkan di sini A0B 2 di sini tetap 0A2 di sini B, bahasa ini jelas 0 di sini tetap A. Ini tadi apa 4 ya sih, bentar. Oh, ini 4 ya. Nah, berarti di sini eh 4 4 min B. Oke, 4. Oh, di sini min satu, sorry. Min satu, di sini nol, berarti ini 4 min B. Nah, sini berarti tinggal 4 dikurangi 2 berarti 2. Nah, karena di sini eh, elemen yang ada di bawah A udah nol semua, berarti aku tinggal mencari satu utama di kolom di baris ketiga ya. Ini misalkan A-nya ini adalah satu utama dan di bawahnya kebetulan juga ada A, maka di sini B31 ini bisa aku operasikan terhadap min A. Jika di sini aku dapatkan A 0B, di sini 2, ini jelas tetap 0A 4 min B, di sini 2, di sini 0 0. Berarti di sini tinggal ini min satu, sorry. Min satu ya. Biar supaya ininya 0, berarti ini min 4B plus B ditambah 2. Berarti B min 2. B min 2. B min 2 berarti di sini tinggal B dikurangi 2. B min 2 berarti. B min 2. Nah, nah, dari bentuk seperti ini kita udah melihat kapan A-nya itu mengakibatkan SPL memiliki solusi tunggal tak hingga dengan satu parameter, tak hingga dengan dua parameter, atau tidak memiliki solusi. Nah, yang pertama memiliki solusi tunggal. Solusi tunggal syarat syarat A, A, A dan B. Syarat agar memiliki solusi tunggal itu aja. Agar memiliki solusi tunggal. Nah, syarat agar memiliki solusi tunggal jelas bahwa di sini A-nya ini nggak boleh sama dengan nol, dan B-nya itu jelas, atau B-2 ini juga nggak boleh sama dengan nol. Nah, karena ketika A di sini sama dengan nol, maka di sini jelas nol nol, ya kan? Jelas, sehingga satu utamanya itu berada di kolom ketiga. Nah, yang mana ini mengakibatkan eh, solusinya itu menjadi tak berhingga banyaknya. Maka di sini jelas bahwa A-nya itu tidak sama dengan nol, dan
B min 2 itu tidak juga sama dengan nol. Nah, ketika B min 2 ini sama dengan nol, ya tetap tetap menghasilkan solusi tak beringa banyak. Atau di sini B-nya itu tidak sama dengan 2. Nah, sehingga syarat agar SPL memiliki solusi tunggal itu jelas A tidak sama dengan nol dan B-nya tidak sama dengan 2. Oke, selanjutnya adalah syarat agar memiliki SPL agar SPL SPL memiliki solusi tak hingga dengan satu parameter. Nah, solusi tak hingga dengan satu parameter ini biasanya eh, baris yang bawah, baris ketiga ini nol semua. Kalau solusi tak hingganya dengan dua parameter, maka baris ketiga dan kedua ini nol semua. Nah, artinya solusi tak hingga dengan satu parameter ini biasanya variabelnya itu bergantung kepada sebarang skalar. Katakanlah, misalkan di sini aku punya, bentar, apa ya? Dengan satu parameter. Kalau dua parameter kan katakanlah gini, X plus Y plus Z itu misalkan aku sama dengan kan nol. Nah, untuk mencari nilai X, Y, Z agar X plus Y plus Z sama dengan nol ini jelas X, Y, Z itu jelas memiliki solusi tak beringa banyaknya. Yang mana solusi X ini akan bergantung pada Y dan Z. Dengan YZ-nya ini merupakan sebarang konstanta bilangan real. Jadi yang variabel bebasnya itu adalah min Y dan min Z sehingga kita dapatkan nilai X-nya. Ya ini namanya eh, solusi tak hingga dengan dua parameter. Parameternya adalah min Y dan min Z. Kalau satu parameter berarti X itu ya misalkan eh, 2 kali T atau Y sama dengan eh, katakanlah T plus 1 dengan T-nya itu di sembarang bilangan real. Nah, parameternya cuma satu, yakni T, T aja. Kalau di sini kan parameternya dua, yakni min Y dan min Z. Nah, kira-kira gambaran dari tak hingga dengan syarat satu parameter dan dua parameter itu seperti itu. Nah, karena yang di sini ada yang ditanyakan adalah syarat SPL agar memiliki solusi tak hingga dengan syarat satu parameter, maka baris ketiga ini harus nol semua ya. Berarti jelas bahwa B min 2 itu harus sama dengan nol. Jika dan hanya jika B sama dengan 2. Dan A-nya, A jelas A-nya juga nggak sama dengan nol ya. Tidak sama dengan nol. Nah, kalau A sama dengan nol, maka di sini apa yang terjadi? Nah, di sini kan nol, nol. Dan di sini juga nol. Nah, berarti eh, katakanlah satu utamanya ada di sini. Bentar, bentar. Oke, A-nya nol, A-nya nol dan B-nya 2 ya. Misalkan aku pilih A sama dengan nol dan B sama dengan 2. Maka nanti matrisnya kan jadi seperti ini. Nol, 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 nol. Ini B-nya aku pilih 2, di sini 2, di sini nol. Berarti di sini 2, 2, di sini nol. Nah, kalau ini di OBE kan jelas hasilnya kayak ini. Nah, nol, 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 nol. Nah, ini kan mengakibatkan baris kedua dan ketiga ini elemennya nol semua. Nah, ini yang dinamakan solusinya itu tak berhingga dengan dua parameter. Nah, ini biasanya kalau aku transformasikan ke SPL lagi, maka di sini misalkan aku variabelnya adalah X, Y, Z ya.
Nah, dari solusi ini kan kita dapatkan bahwa Z-nya itu sama dengan satu ya. Nah, lalu bagaimana X dan Y-nya? Nah, X dan Y ini merupakan variabel bebas T dan R katakanlah. Yang mana T, R itu bilangan real, sebarang bilangan real. Kalian bebas memilih T dan R-nya. Itu yang dinamakan dengan variabel bebas. Ya, kira-kira seperti itu sih. Oke. Oke, selanjutnya syarat ke oh, pertanyaan ketiga ya, syarat agar SPL memiliki solusi tak indah dengan dua parameter. Dengan dua parameter jelas A-nya itu sama dengan nol dan B sama dengan 2. Nah, kira-kira tadi udah jelaskan ilustrasinya kira-kira seperti ini. Dia dua variabel, mengakibatkan dua variabel itu merupakan variabel yang bergantung pada T dan R di bilangan real. Nah, yang keempat, syarat agar SPL eh, tidak memiliki solusi, tidak memiliki solusi. Nah, agar SPL tidak memiliki solusi, maka di sini aku pilih hmm, nya itu sama dengan nol, tapi B min 2 itu eh, tidak sama dengan nol. Oke, misalkan aku pilih A sama dengan nol dan B min 2 itu tidak sama dengan nol. Nah, untuk membuktikan apakah ini benar, ya kita tinggal substitusikan aja. Berarti ini B sama dengan 2, tidak sama dengan 2. Kita cek untuk A sama dengan nol dan B tidak sama dengan 2 ya. Dari matriks yang ini, kita bisa mengganti si nilai A dan B-nya. Jadinya ini nol, ini jadi nol 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 nol. Sini jadi B, ini jadi 4 min B. Dari sini B min 2. Di sini 2, di sini 2, di sini B min 2. Oke, 4 min B. Oke, karena B-nya tidak sama dengan min 2, maka di sini baris ketiga aku bisa kalikan dengan 1/B-2 ya. Karena udah ada jaminan bahwa B-2 ini tidak akan menghasilkan nol. Kalau menghasilkan nol berarti terjadi suatu bentuk tak tentu. Nah, karena di sini udah aku klaim bahwa B tidak sama dengan 2, maka aku bisa mengalihkan baris ketiga dengan 1/B-2. Nah, sehingga di sini aku dapatkan matriksnya 00B, di sini 2, di sini tetap 004 min B, di sini 2, di sini jadi 00, di sini 1, 1. Oke. Nah, misalkan di baris pertama ini ini aku anggap satu utamanya di sini. Nah, misalkan baris pertama ini aku operasikan terhadap min B-nya baris ketiga, apa bisa aku tuliskan sebagai B13 min B, sehingga sini aku dapatkan matriks 000, ini 004 min B, ini 001, di sini 21, berarti ini tinggal eh, 2 min B ya, 2 min B. Nah, perhatikan bahwa ini kalau kita ubah ke bentuk suatu sistem persamaan dengan tiga variabel, aku misalkan di sini variabelnya adalah X, Y, Z.
Perhatikan bahwa dari hasil ini itu kita dapatkan 0x plus 0y plus 0z itu sama dengan 2 min B. Karena di sini aku sudah klaim bahwa B tidak sama dengan 2, maka di sini jelas dia tidak akan sama dengan 0. Nah, sehingga di sini akan terjadi suatu kontradiksi. Perhatikan bahwa 0x plus 0y plus 0z sama dengan 2 min B dengan B tidak sama dengan 2 merupakan eh, suatu kontradiksi. Kontradiksi. Nah, sehingga akibatnya syarat agar SPL tidak memiliki solusi itu adalah A sama dengan 0 dan B min 2 tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 2. Oke, kira-kira soal nomor satu agak tricky. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Aku persilakan. Sebelum aku lanjut ke soal-soal berikutnya. Ya, yang nggak ada, berarti aku lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, diberikan A sama dengan 10 120 03 min 1 A min 10 dan matriks B itu sama dengan min 1 min 50 964 min 2 min 1 min 1. Nah, soal pertama itu tunjukkan bahwa A ekivalen baris dengan B. Terus yang soal ke B itu tentukan bahwa tentukan matriks tak simular C berukuran 3 kali 3 sehingga A sama dengan CB. Nah, kita selesaikan dulu yang poin A. Tunjukkan bahwa matriks A itu ekivalen dengan eh, matriks B. Nah, artinya apa? A ekivalen baris dengan B itu artinya matriks A itu dapat dinyatakan sebagai matriks B dengan OBE atau sebaliknya. Katakanlah matriks A dapat dinyatakan sebagai matriks B dengan OBE atau matriks B itu dapat dinyatakan dengan matriks A dapat dinyatakan sebagai matriks A dengan OBE. Kalian bisa menggunakan salah satu cara dari B ke A atau A ke B. Dan yang pasti jangan dua-duanya karena sangat memakan waktu dan ya satunya pasti nggak berguna sih harusnya. Karena yang diambil salah satu dari A ke B atau B ke A. Oke, aku tuliskan kembali matriksnya. A itu sama dengan 120, 120. Sini 03 min 1, 1 min 1, 0. B-nya itu, bentar, min 1, min 5, 0, 964. B-nya itu min 1, min 5, 0, 964, min 2 min 1 min 1. Untuk yang soal pertama itu kita disuruh menunjukkan bahwa A itu ekivalen dengan B. Ekivalen dengan B. Nah, di sini aku pakai arah ke kiri ya. Berarti aku operasikan matriks B dengan UBE sedemikian sehingga aku dapatkan matriks A. Berarti di sini aku ulang kembali matriksnya.
yaitu min 1, min 5 0, 9 6 4, min 2, min 1, min 1. Nah, berarti mau nggak mau kita harus meng-OBE matriks ini sedemikian sehingga kita dapatkan matriks A. Di sini aku acuannya biasanya kalau mengerjakan seperti ini itu mengacunya dari kolom per kolom. Dari kolom pertama dulu, dari kalau udah berarti lanjut ke kolom kedua, terus kalau udah berarti lanjut kolom ketiga. Biasanya sih seperti itu. Oke, misalkan di sini, karena di sini min 1 dan di sini 1, maka jelas bahwa baris pertama aku kalikan min 1 aja. Dari sini aku dapatkan 1 5 0, di sini 9 6 4, di sini min 2 min 1 min 1. Oke, selanjutnya eh, kalau misalkan baris ketiga, bentar, biar di sini dapat 1 ya, biar di sini sama kayak A, berarti baris keduanya itu aku kalikan dengan min 1/2 sekalian lah. Berarti di sini jadinya 1 1/2 1/2. Nah, berarti kita tinggal mengenolkan si 9 karena di matriks A ini sini eh, elemennya 0. Berarti kita operasikan dari baris 2 terhadap min 9-nya baris pertama. Berarti B2 1 kali min 9. Hmm, enaknya baris pertama apa ketiga ya? Lebih efisien yang tiga deh. Karena kalau baris pertama nanti 6-nya ini jadi membeludak ya. Kayak baris ketiga. B. B 23 min 9. Coba lah. Berarti di sini. Oh, sini tetap ya. Berarti min 5 0. Berarti di sini min 2 min 1 min 1. Ini jelas sama dengan oh sorry, ini setengah. Ini 1, ini setengah, ini setengah, ini setengah. Ini jelas sama dengan 0. Berarti di sini min 9/2 plus 6. Min 9/2 plus 6. Berarti di sini 12. Berarti min 3/2. Eh, oh 3/2, sorry. Di sini 3/2. Berarti di sini min 9/2 ditambah 4. Min 9/2 ditambah 4. Ini 8/2. Berarti min setengah. Oke, min setengah. Min setengah. Nah, ini harusnya plus ya, karena udah aku kalikan min 1 dan sorry. Oke, kolom pertama udah sama dengan kolom pertamanya si A. Maka aku lanjut ke berpatokan di kolom keduanya. Nah, kolom keduanya ini aku mau bentuknya sama kayak di kolom keduanya si A. Berarti aku kalikan baris keduanya aku kalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2, maka di sini aku dapatkan matriks 1 5 0. Sini tetap 1 setengah setengah. Di sini kali 2 0 kali 2 berarti 3 dikali 2 sama dengan min 1. Oke, oke, dapat. Terus selanjutnya, hmm, kalau misalkan aku tukar baris pertama dan ketiga, sebentar aku dapatkan di sini 0 3 min 1. Di sini jadi 1 setengah setengah.
Terus di sini jadi 150. Oke. Kalau misalkan baris pertama aku operasikan terhadap setengahnya baris kedua, atau bisa aku tuliskan B12 min B12 setengah. Sini aku dapatkan eh, sini tetap ya, sini tetap 3 min 1 150. Berarti setengah di sini jadi, oh, nol tambah satu adalah satu. 3/2 ditambah setengah. 3/2 tambah setengah berapa sih? Oh, 2. 4/2 berarti ini 2. Berarti di sini setengah min setengah ditambah setengah. Sini nol. Nah, oke, kita udah dapatkan. Ini barisnya udah sama ya, 120. Terus selanjutnya kita operasikan ini limanya. Caranya itu, aku operasikan baris ketiga itu terhadap min duanya baris pertama. Iya benar. Berarti B31 min 2. Ini berarti 120 di sini nol, enggak. Sorry, nol ini 3 ini min satu. Berarti hmm, wait. eh oh, ini tetap deh. Wait. Setengah, setengah. Oh ya, ini tetap. Berarti ini setengahnya, bentar. B31 min 2. Wait. Kok aku ngeblank ya? 31 min 2 min 2. Oh, ini min satu. Oh, ini min satu ya. Berarti berarti ini min 4 plus 5. Berarti sih dapat satu. Jadi nol. Nah, nah ini baru benar. Oke. Terus apa yang kurang? Oh, sini beda. Ini hampir sama. Ini min satu tapi di sini satu. Di sini satu tapi di sini min satu. Berarti ya mau nggak mau baris ketika aku kalikan dengan min satu. Hmm. Sehingga 120 03 min satu, 1 min 1 0. Sehingga terbukti eh, jelas bahwa ini kan kita dapatkan kembali matriks A-nya ya. Sama kan? Sama kok. Jelas bahwa A ekuivalen dengan B. Nah, oke, untuk yang poin A kira-kira seperti ini. Ini emang agak pinter-pinteran me- memilih sih sebenarnya sih. Nggak nggak ada teknik khusus atau metode khusus sebenarnya ya. Ini pinter-pinteran milih. Oke, mungkin dari soal A ada yang ditanyakan ya, untuk memperlancar yang soal-soal seperti ini, mau nggak mau kita harus banyak-banyak latihan soal sih. Bawah. Hah? Kakak mau izin revisi kak. Ya, silakan. Izin revisi kak ini kak. Ini B2 atau B3 kak ini? Yang saya tanda itu Eh, ben B3 ya kak ya? oh ya, B3. Yes.
Oke kak, siap. Oke, thank you, thank you, thank you. Siap kak, aman. Yuk, ada lagi nggak yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ke soal B. Tentukan matriks tak singular C berukuran 3 kali 3 sehingga A sama dengan CB. Mana sih? Oke. Yang B. Kita disuruh mencari matriks C dan diketahui persamaannya itu A sama dengan sama dengan A sama dengan CB. A sama dengan CB. Ya, berarti kedua ruas aku kalikan dengan A inverse di sebelah kanan ya. Di sini, eh, aku kalikan B inverse, sorry, biar dapat C-nya. Berarti di sini A dikali B inverse itu sama dengan eh, C dikali B dikali B inverse. A dikali B inverse. Ini karena B dikali B inverse adalah apa? Suatu matriks identitas yang mana suatu matriks identitas kalau dikalikan dengan suatu matriks lainnya itu juga hasilnya matriks itu sendiri sehingga di sini C-nya itu sama dengan AB inverse. Nah, di sini diketahui A-nya adalah 1, 2, 0, 0, 3, -1, 1, -1 dan B-nya itu adalah -1, -5, 0, 9, 6, 4, -2, -1, -1. Maka step berikutnya mau nggak mau kita harus mencari B inverse-nya dulu. Berarti di sini tinggal aku ganti A-nya itu tadi 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 3, -1, 1, -1, 0 dikalikan dengan inversnya B. 9, 6, 4, -2, -1, -1 diinverskan. Nah, dengan cara yang sama harusnya untuk mencari inverse dengan OBE, yang mana kita menggabungkan antara matriks sing B dengan matriks identitas. Nah, karena ini sangat memakan waktu, aku serahkan aja perhitungannya kepada kalian yang mungkin bisa disambi-sambi belajar juga dan eh, sekalian juga untuk membuat apa ya bahan sebagai bahan latihan biar perhitungannya lancar. Jadi itu aku serahkan aja ke kalian. Terus ya, pokoknya ya C-nya itu sama dengan A dikali B inverse. Ya, kira-kira yang B ini eh, sangat-sangat mudah sekali. Aku kira gak ada masalah lah ya. Terkait perhitungan ya mungkin itu eh, di solusinya adalah memperbanyak latihan soal. Karena di ALE ini kalau setauku dia lebih ditekankan di perhitungannya. Berbeda kalau dengan answer linear. Oke, dan aku lanjut ke soal nomor 3. Nah, kira-kira soal nomor 3 ini dibahas enggak? Determinan lagi. Sebenarnya menarik ini soal ini. Kita di sini kan diketahui determinan matriks A, B, C, D, E, F, G, H itu sama dengan min 3. Kita disuruh menentukan determinan dari matriks ini. Nah, sehingga mau nggak mau kita harus meng-OBE atau mengoperasikan baris elementer sampai ketemu matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, dengan cara sama seperti nomor 2A. Kira-kira seperti itu sih harusnya. Nah, ini apakah mau dibahas kalian atau enggak nih? Karena ini berkaitan dengan determinan. Boleh deh kak dibahas kak. Kalau misal, soalnya takutnya ini keluar juga kak. Soalnya abis ini kita materinya determinan juga sih kak kata dosen.
Yang satunya katanya Oh, habis ini oke. kita ada materi determinan. Takutnya di kuis ada Kak. Jadi tolong dibahas Kak. Oke. Ya, oke, oke. Thank you, thank you. Ya, biasanya kebanyakan kuis kalau yang materinya determinan itu kebanyakan seperti ini sih soalnya. Aku kayak semester kemarin sempat kuis ada sempat soal kayak gini deh. Kalau nggak kuis ya UTS lupa aku. Ya, mungkin aku bahas aja nomor 3 determinan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I itu sama dengan min 3. Tentukan determinan matris dari G plus D, 2D plus 2A, dan sebagainya. Ya, Oke Kak, makasih Kak. nanti Mbak. Ya, ya. Oke. Nah, nomor 3. Nah, mungkin aku tulis kembali matriksnya. Di sini apa tadi? G plus D ya. G plus D, 2D plus 2A, 3A plus 3G, H plus E, 2E plus 2B, di sini 3B plus 3H, terus di sini I plus F, kalau dia 2F plus 2C, di sini 3C plus 3I. Bener Kak? H I C G D, bener kok. A B C G H I, G H I D E F, D E F A B C. G H I D E F, D E F A B C, A B C G. Oke, next. Nah, berarti kita harus mengobekkan matriks ini sampai ketemu matriks A, B, C, D, E, F. Nah, mungkin soal triki-trikinya itu sama kayak soal nomor 2A tadi. Oke. Nah, untuk kali ini, karena di sini kan perhatikan bahwa setiap kolomnya itu dia punya kelipatan masing-masing. Di sini kelipatannya satu, kelipatan satu, atau apa ya? eh Ya, kelipatan satu. Di sini kelipatannya dua-dua semua. Di sini kelipatannya tiga-tiga semua. Nah, biar terlihat balance antara apa ya? Biar apa ya? Biar bentuknya itu kayak balik ke matriks tadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka di sini aku bisa transposkan matriks ini. Nah, sehingga kalau ditransposkan, aku transpos ya, misalkan berarti di sini aku dapatkan apa ya? Di sini G plus D, ini H plus E plus F, di sini 2D plus 2A, di sini 2E plus 2B, di sini 2F plus 2C, terus di sini 3A plus 3G, 3B plus 3H, 3C plus 3I. Nah, ini kan udah, ini operasinya transpose ya. Nah, ini kan udah terlihat lebih enak kalau kita melihatnya dengan sisi baris. Kalau di sini kan kita melihatnya dengan sisi kolom, yang mana setiap kolomnya dia memiliki kelipatan masing-masing. Dan di sini barisnya itu dia juga memiliki kelipatan masing-masing. Di sini satu, di sini dua, di sini tiga. Oke ya, kalau misalkan, nah kalau seperti ini, itu OB-nya harus satu persatu, nggak boleh secara langsung dua karena nanti akan berpengaruh pada nilai determinannya. Oke, misalkan di sini baris keduanya ini aku kalikan dengan setengah biar koefisiennya satu semua. Jadi di sini B2 aku kalikan dengan setengah. Di sini jadinya di sini tetap G plus D, di sini H plus E, di sini I plus F, di sini 3A, plus di sini 3G,
Sini 3B ditambah 3H, di sini 3C ditambah 3I. Bentar, sini H plus E. I plus F berarti di sini tinggal D plus A, di sini tinggal E plus B, di sini tinggal, sorry, F plus C. F plus C. Nah, H plus. Nah, dengan cara yang sama juga, agar baris ketiga ini koefisiennya satu semua ya, maka baris ketiga aku kalikan dengan sepertiga. Berarti di sini ya saja. Dari B3 aku kalikan dengan sepertiga. Enggak, sini aku dapatkan G plus D, di sini H plus E, di sini I plus F, di sini D plus A, di sini 2 kok 2. Ini E plus B, di sini F plus C, di sini jelas jadi A plus G, di sini B plus H, di sini C plus I. Nah, karena ini bentuknya juga hampir mirip-mirip dengan matriks A, B, C, D, E, F ya. Sini sehingga kita bisa meng-OBE-nya kayak misalkan baris kedua aku operasikan dengan baris pertama atau sebagainya. Nah, di sini misalkan apa ya? Oke, perhatikan bahwa hmm, antara baris satu 2 dan 2 3 ini dia memiliki variabel yang sama ya. Katakanlah aku pilih baris satu dan 2 ya. Nah, baris satu dan 2 itu variabel setiap elemen di baris satu dan baris 2 setiap elemen dia baris satu dan 2 ini memiliki satu variabel yang sama. Misalkan elemen ini dan ini variabel yang sama itu kan D sama D. Kalau di kedua ini berarti E sama E, kalau yang ketiga ini F sama F. Nah, maka ini aku bisa hilang eh bisa aku operasikan misalkan B21 min 1. Oke, biar menghilangkan si variabel-variabel yang sama, D-nya aku hilangkan, E-nya aku hilangkan, F-nya aku hilangkan, maka baris kedua aku operasikan dengan min satunya baris pertama, atau bisa aku tuliskan B21 min 1. Jadi tinggal G plus D, di sini H plus E, di sini I plus F, di sini tetap A plus G, di sini B plus H, di sini C plus I. Nah, di sini jadi jelas di sini min D ditambah D plus A berarti sisanya adalah min G ditambah A. Ini jelas sisanya min H min E ditambah B ini sama dengan min H plus B. Dilihat dengan pola yang sama maka di sini jelas bahwa ini min I plus F min I plus C karena F-nya hilang. Oke. Nah, sini udah mulai kelihatan bentuk-bentuk elemennya ini hampir mirip. Misalkan aku di sini operasikan baris ketiga terhadap baris kedua karena di sini baris kedua dan tiga kan memiliki variabel yang sama. Ini kayak A dengan A, terus min G dengan G, min H dengan H, B dengan B, dan seterusnya. Ini C ya. Nah, misalkan di sini aku mau menghilangkan si G-nya di baris ketiga. Berarti mau nggak mau kita harus mengoperasikan baris ketiga ditambah dengan baris pertama ya. Oke, berarti bisa aku tuliskan berarti B3 eh baris kedua sorry B321 ini G plus D, sini H plus E, di sini I plus F, di sini tetap min G plus A, di sini min H plus B, di sini min I plus C. Dan ini kan sama kayak
baris ketiga ditambah baris kedua. Nah, ini G-nya kan hilang ya. G-nya hilang, hanya hilang, I-nya bisa saling menghilangkan. Berarti sisa A-nya, berarti sini dua a di sini dua b di sini dua c. So, oke. Kita udah hampir menemukan baris ketiga ini mirip dengan baris pertamanya di soal. Sehingga di sini baris ketiga aku bisa kalikan dengan setengah. Biar aku dapatkan ABC lah. Dari sini G plus D, H plus E, I plus F, min G plus A, min H plus B, min I plus C. Di sini A, di sini B, di sini C. Oke, selanjutnya tinggal baris pertama dan keduanya. Nah, ini juga memiliki keterhubungan yang mana dia memiliki variabel yang sama juga. Ini ini G, oke. Variabel yang sama berarti misalkan di sini aku mau menghilangkan si apa ya, si A B C. eh wait. Menghilangkan A B C. Kalau menghilangkan A B C berarti aku operasikan baris kedua terhadap baris pertama ya berarti ya. Berarti jatuhnya B23 min satu. Oke, B23 min satu. B23 min satu. Ini G plus D, H plus E, di sini I plus F, di sini sini tetap ya. Berarti di sini sisanya berarti min G, sini sisanya min G, sini sisanya min H, sini sisanya min I. Oke. Nah, karena kita tidak membutuhkan minus, maka baris kedua aku kalikan min satu biar hilang. Berarti sini G plus D, di sini H plus E, di sini I plus F, di sini G, H, I, di sini A, B, C. Wait, sorry, C. Nah, dari sini tinggal mengoperasikan baris yang pertama. Nah, kita bisa menghilangkan si G-nya dengan cara kita mengoperasikan baris pertama, itu dijumlahkan dengan min satunya baris kedua. Nah, sehingga sini bisa tuliskan menjadi B12 min satu. Ya, B12 min satu. B12 min satu. Nah, sehingga di atasnya jelas berarti tinggal D, E, F, di sini jelas tinggal G, H, I, di sini tinggal A, B, C. Kita udah mendapatkan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini langkah selanjutnya kita tinggal menukar-nukarkan baris dan baris A, baris satu dengan baris yang lainnya. Kalau berbicara tentang determinan, berarti penukarannya harus satu per satu. Misalkan di sini baris kedua, bentar, baris ketiga aku tukar dengan baris kedua. Berarti di sini ini tetap di EF, di sini berarti ABC, berarti di sini GHI. Terus baris pertama, baris kedua aku tukar lagi dengan baris pertama. Baris pertama berarti ini jadi ABC, ini jadi DEF, ini jadi GHI. Sehingga aku udah dapatkan matriks A-nya. Nah, lalu kita sebenarnya bisa menentukan determinan dari ini dengan
melihat dari operasi baris elementer yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, karena oke lah, misalkan jadi kita biasanya dari matriks satu dengan yang lainnya itu biasanya dia memiliki keterhubungan. Ya, misalkan di sini ini jelas matriks A ya. Ini misalkan di sini aku kasih matriks B, terus di sini aku misalkan matriks C, di sini aku misalkan matriks D, di sini misalkan matriks E, di sini matriks F, di sini matriks E, F, G, di sini matriks H, di sini ini yang ini adalah matriks I, ini bukan identitas ya, diasumsikan. I, H, I, J, oh J, berarti ini matriks J, yang ini adalah matriks J, ini adalah matriks K, dan ini adalah matriks L. Nah, tujuan kita kan mencari determinan dari matriks L. Maka langkahnya itu kita harus mengurutkan dari bawah. Jadi kita harus meninjau satu persatu hubungan dari determinan A, meninjau hubungan dari determinan A dengan determinan B, terus selanjutnya meninjau hubungan determinan B terhadap determinan C dan seterusnya sampai ketemu determinan L-nya. Oke, berarti hubungan dari determinan A dan determinan B, ya perhatikan ya bahwa matriks A ke B ini adalah eh, menukar baris dan kolom ya. Karena kalian belum diajarkan sifat determinan, sini aku mau menjelaskan beberapa sifat-sifatnya. Kalau nggak lupa, Pe. Semoga bener. Yang pertama itu eh nah jika matriks A eh matriks A itu misalkan ya matriks A itu di menukar dua baris atau menukar dua baris atau dua kolom matriks B, maka hubungannya itu determinan A itu sama dengan negatif determinan B. Jadi kalau dari suatu matriks nih, nah kalian OBE kan OBE-nya itu dengan menukar baris atau kolom. Ya, misalkan baris kedua dengan kolom satu atau dua dan tiga atau sebagainya, maka hubungannya itu adalah determinan A itu sama dengan negatif determinan B. Terus, nah jika matriks A, misalkanlah matriks A itu diperoleh dengan mengalihkan satu baris atau satu kolom dengan konstanta K, misalkan dapatkan matriks B, maka hubungan A dengan B ini adalah determinan A itu sama dengan K dikali determinan B. Oke. Nah, kita UBI kan ada berapa ya? Tiga macam operasi. Operasi penukaran sama operasi penukaran terus mengalihkan baris dengan suatu konstanta tak nol, terus sama mengoperasikan baris sesuatu ditambah kelipatan dari baris sesuatu. Kalau yang satunya, yang terakhir ini mengoperasikan baris baris sesuatu ditambah dengan kelipatan sesuatu itu determinannya sama, nggak berpengaruh. Oke, mungkin agak rumit sebenarnya ya, karena aku juga tidak berpengalaman untuk mengajar sifat-sifat determinan ini sih sebenarnya sih. Nah, mungkin aku eh, jabarkan satu persatu aja lah hubungan. Oke, karena di sini matriks A dan matriks B ini memiliki keterhubungan yang mana dia adalah menukarkan baris 2 dan satu, maka hubungan dari matriks A terhadap matriks B itu adalah determinan A sama dengan negatif determinan B. Karena kita ketahui bahwa determinan A-nya tadi sama dengan berapa ya? Sama dengan 3 ya, kalau nggak salah. Dengan 3 ya.
sama dengan min 3. Sama dengan min 3 ya, determinan A sama dengan min 3, maka langsung aja determinan B-nya itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya hubungan antara B dan C. Nah, determinan B hubungannya apa dengan determinan C? Nah, ternyata dari B ke C ini merupakan penukaran antara baris dan kolom. Karena dia menukarkan baris dan kolom, menukarkan baris. Karena dia menukarkan baris berarti determinan B ini negatif dari determinan C. Karena determinan B-nya itu sama dengan 3, maka determinan C itu sama dengan min 3. Dan seterusnya ini sampai ketemu L. Nah, selanjutnya hubungan determinan C dengan determinan D. Oke, kita lihat hubungan dari determinan C ke determinan D. Nah, dari C ke D ini kan mengoperasikan baris pertama ditambah dengan min satunya baris kedua. Nah, kalau operasi seperti ini berarti determinannya sama, berarti determinan C sama dengan determinan D. Jadi nggak ada ngaruhnya. Kecuali kalau penukaran baris, penukaran kolom, atau perkalian mengalihkan suatu kosakata nol dengan baris. Nah, sehingga di sini kita dapatkan determinan D-nya itu jelas sama dengan min 3. Hanya kita cari determinan D dan determinan E. Nah, dari D ke E, kita tahu bahwa dari D ke E ini adalah OBE-nya itu kan mengalihkan suatu baris dengan min 1. Berarti konstantannya kan di sini min 1. Determinan D itu sama dengan min 1 dikali determinan E. Sehingga determinan E jelas sama dengan 3. Selanjutnya determinan E eh, hubungannya apa sama dengan determinan F? Oke, coba kita cek. Determinan E ke F itu kan operasinya cuma B23 min 1. Nah, karena operasi ini jelas ya, bahwa operasi ini tidak mempengaruhi determinan. Maka di sini jelas maka determinannya sama. Berarti di sini determinan F-nya jelas sama dengan 3 juga. Selanjutnya kita cari hubungan determinan F terhadap determinan base F apa? G. 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 Cari F ke G. Berarti F ke G, kita tahu bahwa F ke G ini OBE-nya adalah mengalihkan baris ketiga dengan setengah, yang mana kita anggap setengah ini sebagai konstanta, maka determinan F itu merupakan setengah dari determinan G. Oke. Sehingga det G itu sama dengan sini det F-nya 3, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Terus selanjutnya kita cari hubungan determinan G terhadap determinan GH GHH ya H. Kita cek terlebih dahulu dari G ke H. Nah, dari G ke H ini merupakan operasinya adalah B321. Berarti ini anggapannya kayak menjumlahkan baris 3 dan 2 sehingga dia tidak berpengaruh determinan, determinannya sama. Berarti jelas bahwa det H-nya itu juga akan sama dengan 6. Soalnya kita cari hubungan determinan H terhadap determinan I. Dari H ke I, dari H ke I, ini operasinya adalah B2-1. Ya, dan kita tahu B2-1 ini tidak mempengaruhi hasil determinan, maka jelas bahwa determinan H sama dengan determinan I. Sehingga di sini kita dapatkan determinan I-nya itu adalah sama dengan 6. Lainnya adalah hubungan dari sorry, determinan I, determinan I terhadap
determinan J. Nah, hubungannya apa? Hubungannya dari kita J adalah ini mengkalikan baris ketiga kayak ini ya, baris ketiga dengan sepertiga, maka determinan I itu sama dengan sepertiganya dari determinan J, berarti ini sepertiga, sehingga kita dapatkan determinan J itu sama dengan, karena di sini 6 berarti 6 kali 3 18. Selanjutnya determinan J hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan determinan H, I, J, K. K ya? K. Coba kita cek determinan J dengan K. Ini eh, operasi baris elementernya adalah mengkalikan baris kedua dengan konstanta setengah. Berarti artinya determinan J ini sama dengan setengah dari determinan K. Jadi ini setengah dari determinan K. Sehingga kita dapatkan determinan K itu sama dengan 2 dikali determinan J. J-nya adalah 18, berarti 18 kali 2 adalah 36. Selanjutnya kita cari hubungan determinan K dengan determinan L. Nah, ini determinan L merupakan tujuan kita. Hubungannya apa? Kita lihat K dengan L. Oke, hubungannya adalah transpose. Berarti kita tahu bahwa sifat transpose ya, berarti determinan A itu akan sama dengan determinan A transpose. Ini ada biasanya sifatnya. Ya, sehingga jelas determinan K ini sama dengan determinan L. Kita jelas bahwa determinan L itu sama dengan 36. Jadi kesimpulannya matriks dari determinan dari matriks ini 3 plus D, 2D plus 2A dan sebagainya ini adalah 36. Oke, cukup panjang dan cukup rumit sebenarnya. Tapi kalau banyak latihan soal sih enggak. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ini sebenarnya sudah melebihi batas 2 SKS ya. Oke, sebelum aku akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Oke, aku kira nggak ada, karena ini udah malam dan eh, udah melebihi batas dari 2 SKS. Aku minta maaf ke kalian kalau pembahasannya agak bertele-tele. Ya, mungkin cukup sekian aja lah tutor pada kali ini. Ya, semoga kuis kalian dilancarkan. Ku izin stop share screen ya. Ya, mungkin sekian aja tutor kali ini aku akhiri. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Nizar atas tutornya. Terima kasih banyak, Kak. Arigato. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih, Kanizar. Terima kasih.